Tahap ketiga, pembicaraan tingkat 1, yang merupakan pembahasan substansi terhadap rancangan peraturan daerah yang meliputi 1. Pembahasan pokok-pokok materi muatan. Pada bagian ini, perlu dibahas materi muatan dengan mendiskusikan masalah yang menjadi pertimbangan perlunya pembentukan peraturan daerah tersebut. Lalu dapat didiskusikan berbagai masalah yang ingin diselesaikan dengan peraturan daerah ini. Pembahasan terhadap masalah yang akan diselesaikan harus didukung dengan data dan informasi empirik. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang ingin diselesaikan melalui rancangan peraturan daerah tersebut, maka selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap ruang lingkup pengaturan. Seyogyanya, ruang lingkup pengaturan dan cakupan materi yang diatur, sesuai dengan jenis dan dampak masalah yang telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai. Ruang lingkup pengaturan sebaiknya tidak melebar atau tidak lebih sempit dari masalah dan tujuan yang sudah dirumuskan. Hasil pembahasan masalah dan ruang lingkup ini menghasilkan kesepakatan tentang struktur masalah yang akan diselesaikan dan pokok-pokok materi muatan yang menjadi ruang lingkup dari substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut. Dalam membahas pokok-pokok materi yang diatur, dapat disepakati perubahan atau rekonstruksi batang tubuh rancangan peraturan daerah dimaksud dengan perubahan susunan bab atau perubahan susunan materi setiap bab. Rancangan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum, disepakati bahwa masalah yang hendak diselesaikan adalah adanya kebiasaan warga, orang merokok di tempat umum yang dapat menyebabkan penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok tersebut terhadap orang lain yang berada pada tempat umum tersebut. Tujuan dari peraturan daerah tersebut adalah menghilangkan kebiasaan merokok di tempat umum. Berdasarkan masalah tersebut, maka ruang lingkup pengaturan yang disepakati meliputi 1. Definisi merokok dan definisi tempat umum. 2. Tindakan pencegahan. 3. Sanksi administrasi. 4. Sanksi pidana. Pembahasan terhadap arah pengaturan akan difokuskan pada kondisi yang ingin dicapai dengan adanya peraturan daerah ini dan bagaimana cara yang dipilih untuk mewujudkan kondisi yang ingin dicapai tersebut. Pembahasan terhadap arah pengaturan akan memetakan kondisi yang diharapkan dari rancangan peraturan daerah tersebut dan bagaimana rekonstruksi norma yang dapat memandu kehidupan sosial dan lingkungannya menuju kepada kondisi yang diinginkan tersebut. Contoh arah pengaturan yaitu dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum, disepakati bahwa masalah yang hendak diselesaikan adalah adanya kebiasaan warga orang merokok di tempat umum yang dapat menyebabkan penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok tersebut terhadap orang lain yang berada pada tempat umum tersebut. Tujuan dari peraturan daerah tersebut adalah menghilangkan kebiasaan merokok di tempat umum. Berdasarkan masalah tersebut, maka arah pengaturan adalah 1. Membangun kesadaran masyarakat akan bahaya merokok. 2. Membangun strategi pencegahan oleh pemerintah daerah. 3. Melakukan sanksi administrasi dengan memberikan konsekuensi dikuranginya pelayanan pemerintah bagi perokok yang merokok di tempat umum. 4. Menyusun bentuk dan strategi sanksi pidana yang efektif bagi perokok yang merokok di tempat umum. Selanjutnya pembahasan pasal demi pasal. Langkah pertama yaitu membahas ketepatan rumusan norma. Norma dalam peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan tepat sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan pengertian atau pemahaman ganda. Rumusan norma harus menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setiap rumusan norma harus dibaca dan dinilai secara cermat untuk mengetahui bagaimana kalimat atau kata dari setiap norma tersebut mungkin dipahami. Jika dinilai rumusan norma tersebut masih dimungkinkan untuk menimbulkan beberapa makna atau pemahaman yang berbeda, maka rumusan norma pada pasal tersebut harus dikoreksi agar didapat makna atau pemahaman tunggal. Rumusan norma harus menggunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setiap rumusan norma harus dibaca dan dinilai secara cermat untuk mengetahui bagaimana kalimat atau kata dari setiap norma tersebut mungkin dipahami. Ada 7 ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, yaitu
Maksud atau makna dari norma yang dirumuskan harus diuji dengan tujuan dan arah pengaturan yang diinginkan. Rumusan norma tidak hanya diuji dengan ilmu bahasa, melainkan yang lebih penting adalah norma yang dirumuskan mampu menciptakan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya simulasi penerapan norma. Norma yang dirumuskan dalam rancangan peraturan daerah harus dipastikan mampu diimplementasikan. Norma yang mengatur tentang tata cara atau mekanisme untuk mewujudkan suatu kondisi sering berkaitan dengan kewenangan, anggaran, personil, perlengkapan, atau sumber manajemen lainnya. Contoh kesalahan dalam menyusun norma yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Contoh kesalahan norma yaitu, untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kelurahan, lurah membentuk badan usaha milik kelurahan. Walaupun ada tujuan untuk memajukan ekonomi di kelurahan, namun lurah tidak dapat membentuk badan usaha milik kelurahan karena lurah bukan merupakan subjek hukum, melainkan hanya unit kerja dari kecamatan. Lurah tidak memiliki kekayaan sendiri sehingga tidak dapat menyertakan modal sebagai dasar dalam pembentukan badan usaha milik kelurahan. Contoh kesalahan lain dalam simulasi norma adalah: Contoh kesalahan norma lain yaitu, kepala desa bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja desanya untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga desanya. Norma ini tidak dapat diimplementasikan karena desa tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan. Kewenangan penyelenggaraan pendidikan ada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Norma tersebut akan mengakibatkan kepala desa dipaksa untuk melanggar norma tersebut karena apabila norma tersebut dilaksanakan maka kepala desa akan melanggar peraturan yang lain. Simulasi juga diperlukan untuk memastikan seluruh norma mampu ditegakkan dan dilaksanakan secara utuh, adil dan berlaku bagi semua subjek yang diatur. Kesalahan dalam perumusan norma dapat terjadi karena secara rasional dan penalaran yang cukup norma tersebut tidak mungkin dilaksanakan secara utuh dan konsisten. Misalnya, contoh kesalahan norma lainnya, setiap orang yang merokok di tempat umum di luar tempat yang sudah ditetapkan oleh bupati, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp. 10 juta. Norma ini akan sulit diterapkan karena tidak cukup tersedia aparat yang akan mengawasi seluruh tempat umum. Penerapan norma ini di tempat tertentu berdasarkan jadwal patroli petugas akan mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum, karena tidak semua orang yang melakukan pelanggaran yang sama dikenakan sanksi yang sama pula. Hanya yang terkena patroli saja yang dijatuhi sanksi. Simulasi penerapan norma merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam implementasi suatu peraturan daerah. Jika suatu norma dirancang sedemikian rupa, namun salah satu norma yang mengatur bagian dari konstruksi materi muatan dari peraturan daerah tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka kesalahan perumusan norma tersebut dapat mengakibatkan seluruh norma tidak bisa dilaksanakan. Harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pembahasan terhadap harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menguji setiap norma dalam setiap pasal dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain yang setara. Harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi tidak cukup dengan memanggil pejabat dari instansi yang terkait dengan materi muatan tersebut, melainkan harus disusun tabel harmonisasi. Tabel harmonisasi memuat seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait beserta pokok-pokok norma yang diatur di dalamnya. Ketiadaan tabel harmonisasi sebagai instrumen dalam memastikan tidak ada pertentangan antar norma telah mengakibatkan banyaknya pertentangan yang terjadi dalam peraturan perundang-undang yang ada selama ini. Tabel harmonisasi dapat disiapkan oleh tenaga ahli atau staf yang ditunjuk. Adapun tabel harmonisasi dapat menggunakan contoh sebagai berikut. Apabila norma dalam pasal yang dirumuskan dalam suatu rancangan peraturan daerah bertentangan dengan peraturan yang setara, maka dapat dilakukan dua pilihan yaitu: pertama, merumuskan norma dalam pasal tersebut sesuai dan selaras dengan norma dalam peraturan yang setara tersebut. Kedua, mengatur berbeda dengan norma dalam peraturan yang setara tersebut. Jika memilih untuk mengatur berbeda dengan peraturan yang setara tersebut, maka dalam ketentuan penutup sebaiknya pasal dalam peraturan yang setara tersebut dicabut. Selanjutnya harmonisasi dengan ruang lingkup pengaturan dan arah pengaturan.
Setiap pasal dan norma di dalam peraturan daerah harus diharmonisasikan dengan ruang lingkup dan arah pengaturan. Harmonisasi dengan ruang lingkup pengaturan bertujuan agar norma dalam setiap pasal tidak mengatur hal-hal yang berada di luar ruang lingkup pengaturan. Harmonisasi pasal demi pasal juga dilakukan untuk memastikan norma yang disusun mengarahkan kondisi substantif atau lingkungan yang diatur sungguh-sungguh dapat menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dan juga sungguh-sungguh mampu mencapai tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut. Lalu harmonisasi antar pasal. Setiap pasal dan norma di dalam peraturan daerah harus diharmonisasikan dengan ruang lingkup dan arah pengaturan. Harmonisasi dengan ruang lingkup pengaturan bertujuan agar norma dalam setiap pasal tidak mengatur hal-hal yang berada di luar ruang lingkup pengaturan. Pasal 6 Gubernur menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan usia kendaraan, tipe kendaraan, dan aspek teknis lainnya yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. Karena banyaknya pasal dalam peraturan daerah tersebut, maka pada saat pengaturan bagian yang lain terdapat rumusan yang tidak harmonis dengan pasal sebelumnya. Misalnya pada bagian perhitungan tarif diatur. Pasal 101 tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Kedua pasal tersebut mengandung norma yang saling bertentangan, di mana pada pasal 6 mengatur kriteria dan dasar penetapan tarif pajak kendaraan yang ditentukan secara rinci dan diatur oleh gubernur, sementara dalam pasal 101 menegaskan bahwa kriteria dan dasar gubernur dalam menetapkan tarif adalah pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya bagian ketiga pada tahap pembicaraan tingkat 1 adalah substansi yang belum disepakati. Apabila dalam pembicaraan tingkat 1 terdapat materi yang belum disepakati secara mufakat oleh seluruh fraksi, maka dapat dipilih alternatif untuk membiarkan materi tersebut untuk tidak diputuskan pada pembicaraan tingkat 1, namun dibahas dan disepakati pada pembicaraan tingkat 2 yaitu di rapat paripurna. Kesepakatan untuk dibahas pada pembicaraan tingkat 2 harus mendapat persetujuan dari tim yang mewakili pemerintah daerah. Namun hal ini tidak dapat dilakukan jika yang belum sepakat tersebut adalah pemerintah daerah. Jika hal ini yang terjadi, di mana pemerintah daerah belum sepakat, maka pembahasan tidak dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2. Jika pemerintah daerah dan fraksi-fraksi sepakat untuk membawa isu-isu yang belum disepakati pada pembicaraan tingkat 2, maka pemerintah dan komisi, gabungan komisi atau panitia khusus merumuskan alternatif norma yang akan diputuskan pada pembicaraan tingkat 2 paripurna. Contoh alternatif norma. Pasal 6 Alternatif 1, pemerintah daerah menetapkan tarif retribusi dengan terlebih dahulu melakukan survei yang hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD. Alternatif 2, pemerintah daerah menetapkan tarif retribusi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh penilai bersertifikat. Lalu bagian keempat dalam tahap pembicaraan tingkat 1 yaitu administrasi pembahasan pembicaraan tingkat 1. Mengingat pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh dua pihak, maka setiap proses pembahasan dana hasil pembahasan harus diadministrasikan secara cermat dan lengkap. Pengadministrasian proses dan hasil pembahasan ini digunakan sebagai bukti adanya dialektika dan diskusi dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Rapat-rapat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah sebaiknya direkam baik secara audio maupun visual. Selanjutnya rekaman audio dari rapat-rapat tersebut dikonversi ke dalam dokumen tertulis. Dalam proses pembahasan tingkat 1, setiap kesepakatan terhadap pembahasan pokok-pokok pikiran maupun pembahasan terhadap pasal demi pasal harus dicatat secara cermat. Dalam proses jika ada kesepakatan bersyarat, maka syaratnya pun harus dicatat dengan baik. Misalnya, pasal 101. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Diberi catatan bahwa pasal ini disetujui tanggal 8 November tahun 2020.
Dengan catatan, Bapenda akan melakukan pengecekan apakah telah ada Permendagri yang mengatur tarif tersebut. Seluruh administrasi pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Sekretariat DPRD, baik peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang berasal dari inisiatif kepala daerah. Tanggung jawab Sekretariat DPRD dalam mengadministrasikan pembahasan rancangan peraturan daerah didasarkan pada fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Fungsi pembentukan peraturan daerah berapa pada DPRD, bukan pada kepala daerah. Oleh karena itulah, semua administrasi pembahasan rancangan peraturan daerah antara kepala daerah dan DPRD, baik pada pembicaraan tingkat 1 maupun pembicaraan tingkat 2 menjadi tanggung jawab dan kewenangan DPRD yang secara teknis dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Setelah seluruh rancangan peraturan daerah selesai dan disetujui bersama antara Ketua Tim Pemerintah Daerah dengan Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, maka rancangan peraturan daerah tersebut difinalisasi dengan kembali melakukan pengecekan teknis pengetikan, penggunaan kata, kalimat, tanda baca, tata bahasa, serta koherensi antar pasal. Setelah dilakukan finalisasi dan telah disetujui dalam rapat mini fraksi pada pembahasan tingkat 1, rancangan peraturan daerah tersebut dicetak dan diparaf setiap lembar oleh Ketua Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus bersama Ketua Tim Pemerintah Daerah. Rancangan yang sudah diparaf tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh anggota komisi, gabungan komisi atau panitia khusus. Silakan dilanjutkan dengan video tahap keempat.